Bismillahirrahmanirrahim. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa sayyiati a'malina. Man yahdihillahu fala mudilla lahu wa man yudlil fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh la nabiyya ba'dah. Allahumma salli ala nabiyyina Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa ala alihi wa ashabihi wa man da'a bi da'watihi wastanna bi sunnatihi wahtada bi hadihi ila yaumiddin. Amma ba'du. Fa inna asdaqal hadithi kalamullah wa khairul huda huda Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa syarrul umuri muhdatsatuha fa inna kulla muhdatsatin bid'ah wa kulla bid'atin dhalalah. Ayyuhal ahibbah rahimani wa rahimakumullah azza wa jalla. Kita bertemu kembali dalam pembahasan ahamiyatut tamassuk bil kitabi was sunnah, dan ini bagian yang kedua, ahamiyatut tamassuk bil kitabi was sunnah, pentingnya kita berpegang teguh dengan kitab Allah dan sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Dan pada pertemuan yang lalu, dan sangat penting kita ulangi sedikit, di antara pentingnya kita berpegang teguh dengan Al-Quran dan sunnah Rasul yang mulia sallallahu alaihi wasallam yang sudah kita sebutkan, di antaranya bahwasanya berpegang teguh dengan Al-Quran dan sunnah adalah pokok dasar yang menyelamatkan manusia di dunianya dan akhiratnya. Pokok dasar, sumber yang menyelamatkan manusia di dunianya dan akhiratnya apabila dia berpegang teguh dengan kitab Allah dan sunnah Rasulullah SAW. Dia telah mengamalkan perintah Allah, wa'tasimu bihablillahi jami'an. Wa'tasimu bihablillahi jami'an. Berpegang teguhlah kalian dengan tali agama Allah. Dan kita dapatkan dalam hal ini sebagaimana yang sudah kita sampaikan pada hadis Abu Shuraih Al-Khuzai. Hadis Abu Shuraih Al-Khuzai, beliau mengatakan Rasulullah SAW keluar kepada kita dan menyampaikan, berbahagialah, berbahagialah. Bukankah kalian telah bersyahadah la ilaha illallah dan aku adalah utusan Allah? Para sahabat menjawab, qalu bala, tentu kami telah bersaksi dengan itu. Rasulullah SAW kemudian menjelaskan, inna hadzal Qur'an sababun. Sesungguhnya Al-Quran ini adalah sebab, yakni sebab kalian akan selamat. Tarfuhu biyadillah, satu ujungnya di tangan Allah, wa tarfuhu biaidikum, dan satu lagi ujungnya di tangan kalian. Fatamassaku bihi, fatamassaku bihi, maka berpeganglah kalian dengan Al-Quran ini. Fa innakum lan tadillu,
walan tuhliku ba'dahu abada. Bila kalian terus berpegang teguh dengan Al-Quran ini, maka sungguh kalian tidak akan tersesat, tidak akan binasa selama-lamanya. Nah, kemudian di antara yang sudah kita sebutkan bahwasanya siapa yang ingin mendapatkan hidayah, maka dengan berpegang teguh dengan kitabullah, disitulah dia akan mendapatkan hidayah. Disitulah dia akan mendapatkan hidayah, sebagaimana firman Allah, wa may ya'tasim billah faqad hudiya ila siratim mustaqim. Siapa saja yang berpegang teguh dengan kitab Allah, faqad hudiya ila siratim mustaqim, maka sungguh dia telah mendapatkan hidayah, jalan yang lurus. Maka dia telah mendapatkan jalan yang lurus. Nah, kemudian orang yang berpegang teguh, bertamasuk dengan kitab Allah dan sunnah Rasulullah SAW, akan selamat dalam keadaan misalnya dia berselisih pendapat. Tidak akan ada yang menyelamatkan perselisihan pendapatnya itu terkecuali bila dia jadikan penengahnya adalah kitabullah dan sunnah Rasulullah SAW. Sebagaimana ini firman Allah, perintah Allah, fa in tanaza'tum fi syai'in farudduhu ila Allah wa Rasul in kuntum tu'minuna billahi wal yaumil akhir dzalika khairun ahsanu ta'wila. Apabila kalian berselisih dalam suatu perkara, ya, fi hadzal din, maka kembalikan itu kepada Allah dan Rasulnya. Kembalikan itu kepada Allah dan Rasulnya. Qala Mujahid wa ghairu wahid minas salaf, di antara ulama salaf mengatakan, yaitu Imam Mujahid, ay ila kitabillah wa sunnati rasuli. Kembalikan apa yang kalian perselisihkan kepada kitab Allah dan sunnah Rasulnya. Nah, kemudian Al-Quranul Karim memerintahkan kepada kita untuk apa? Untuk mengambil setiap apa yang datang dari Rasulullah. Al-Quranul Karim, yakni Allah Jalla fi'ula, merintahkan kepada kita mengambil setiap apa yang datang dari Rasulullah SAW, dan inilah bentuk jujurnya iman kita kepada Rasulullah SAW, yaitu apa? Ta'atuhu fima amar wa tasdiquhu fima akhbar. Mentaati apa yang Rasulullah SAW perintahkan dan membenarkan setiap apa yang beliau kabarkan dari hadisnya yang sahih sallallahu alaihi wasallam, sebagaimana perintah Allah Azza wa Jalla, wa ma atakumur rasulu fakhudhuh. Apa yang didatangkan kepada kalian oleh Rasulullah SAW, fakhudhuh, ambillah. Wa ma nahakum anhu fantahu, dan apa yang dilarang olehnya, fantahu, maka tinggalkan. Wattaqullaha innallaha syadidul iqab. Takutlah kalian kepada Allah, dan sesungguhnya Allah Azza wa Jalla sangat keras hukumannya, sangat keras siksaannya, yakni siapa yang tidak mau mengambil apa yang didatangkan oleh Rasulullah, siapa yang tidak mau mentaati, ya, atau dia mendustakan apa yang didatangkan oleh Rasulullah SAW, maka diancam oleh Allah Azza wa Jalla, innallaha syadidul iqab, sesungguhnya Allah Azza wa Jalla sangat keras siksaannya. Nah, kemudian yang menunjukkan pentingnya kita bertamasuk kepada sunnah Rasulullah atau kepada kitab Allah dan sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, sesungguhnya kebaikan, kesuksesan, keberuntungan
tidak akan pernah didapatkan oleh manusia kecuali orang-orang yang selalu mengikuti Al-Quran dan sunnah Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Nasihat ini telah disampaikan kepada kita oleh Turjumanul Quran Ibnu Abbas radhiyallahu taala anhu. Beliau mengatakan, takaffalallahu liman qara'a al-Quran wa amila bima fihi. Allah menjamin, ya, Allah menjamin siapa saja yang membaca Al-Quran dan dia beramal dengan apa yang ada di dalam Al-Quran itu, alla yadilla fid dunya wa la yasqa fil akhirah. Dia tidak akan tersesat di dunia ini dan tidak akan celaka di akhirat. Nah, kemudian sahabat mulia Ibnu Abbas, semoga Allah meridainya, membaca firman Allah, fa imma ya'tiyannakum minni hudan faman ittaba'a hudaya fala yadhillu wa la yashqa. Bila kalian, ya, apabila datang kepada kalian dariku huda, yaitu Al-Quran, petunjuk Allah, hidayah Allah, faman ittaba'a hudaya, maka siapa saja yang mengikuti petunjukku ini, fala yadillu wa la yashqa, maka dia tidak akan tersesat dan tidak akan celaka. Nah, juga firman Allah Azza wa Jalla, qad ja'akum minallahi nurun wa kitabun mubin yahdi bihillah man ittaba'a ridwanahu subulas salam wa yukhrijuhum minadh dhulumati ilan nur biidnihi wa yahdihim ila siratim mustaqim. Telah datang kepada kalian minallah, dari Allah Jalla fi'ula, yaitu Al-Quran. Apa yang datang dari Allah Jalla fi'ula? Nurun, cahaya. Wa kitabun mubin, dan kitab ini adalah mubin. Jelas sekali ayat-ayatnya, jelas sekali hukum-hukum dan perintah Allah dan larangan Allah di dalamnya. Yahdi bihillah man ittaba ridwanah. Dengan kitab ini Allah Azza wa Jalla, ya, memberikan hidayah bagi siapa? Bagi siapa saja yang mengikuti ridwanah, apa yang Allah ridhoi. Ya. Kepada apa mereka ditunjukkan? Kepada apa mereka mendapatkan hidayah? Subulas salam, jalan keselamatan. Jalan-jalan keselamatan. Wa yukhrijuhum minadh dhulumati ilan nur. Dengan mengikuti petunjuk ini, dan mengikuti cahaya Al-Quran ini, mereka akan dikeluarkan dari kegelapan menuju cahaya. Bi'idnihi, dengan izinnya, dengan izin Allah. Wa yahdihim ila siratim mustaqim, dan dengan petunjuk cahaya Al-Quran ini, mereka akan apa? Mereka akan berada pada hidayah, jalan yang lurus. Kemudian jamaah yang dimuliakan oleh Allah Azza wa Jalla, selanjutnya yang menunjukkan keutamaan dan pentingnya kita bertamasuk dengan Al-Quran dan sunnah Nabi yang mulia sallam, ya, bahwasanya al-i'tisam bil Quran was sunnah najatun min mudillatil fitan. Orang-orang yang berpegang teguh dengan Al-Quran dan sunnah Nabi yang mulia sallam, maka dia akan selamat dari fitnah-fitnah yang menyesatkan. Fitnah-fitnah yang menyesatkan. Dan datang banyak hadis dalam hal ini yang menunjukkan bahwasanya siapa saja yang bertamasuk dengan apa yang diperintahkan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam, kana minan najin, maka dia termasuk di antara orang-orang yang selamat. Di antara hadis dalam hal ini hadis Irbad ibnu Sariyah, sahabat yang mulia. Hadis Al-Irbad ibnu Sariyah radhiyallahu anhu qala shalla bina Rasulullah sallam zata yaumin, pernah Rasulullah salat bersama kita, thumma aqbala alaina, kemudian selesai salat Rasulullah sallam menghadap kepada kita, fa wa'adana mau'izatan balighah, lalu beliau sallallahu alaihi wasallam memberikan mau'izah kepada kita, mau'izah yang sangat berharga. Darabat minhal uyun, di mana mau'izah ini membuat
mata kami menangis, wajilat minhal qulub, dan mau'izah ini membuat hati bergetar. Faqala qailun, maka ada seorang mengatakan, ya Rasulullah, ka'anna hadhihi mau'izatan muwaddi'. Wahai Rasulullah, sepertinya ini adalah mau'izah perpisahan, mau'izah terakhir. Famadza ta'hadu ilaina, apakah yang engkau wasiatkan kepada kami wahai Rasulullah? Qala usikum bitaqwallah, aku wasiatkan kepada kalian untuk bertakwa kepada Allah, was-sam'i wat ta'ah, dan tetap mendengar, taat kepada pemimpin, wa in abadan habasyian, walaupun yang memimpin kalian itu adalah seorang budak dari Habasyah. Fa innahu may ya'is minkum ba'di fasayara ikhtilafan katsira. Karena sungguh siapa saja yang hidup setelahku dari kalian ini, dia akan melihat perpecahan yang banyak. Dia akan melihat perselisihan yang banyak. Banyak perselisihan. Dan itu waqi' terjadi. Tapi lihat bagaimana Rasulullah SAW memberikan jalan keluar bagi kita. Fa'alaikum bisunnati. Wajib atas kalian berpegang teguh dengan sunnahku. Wa sunnatil khulafa'ir rasyidin al-mahdiyyin. Dan sunnah para khulafa' ar-rasyidin al-mahdiyyin yang telah mendapatkan petunjuk. Tamassaku biha, berpegang teguhlah kalian dengan sunnahku dan sunnah para khulafa ar-rasyidin ini. Wa'adu 'alaiha bin nawajiz, gigit sunnahku ini dengan gigi geraham kalian. Wa iyyakum muhdatsatil umur. Wa iyyakum muhdatsatil umur, hati-hati kalian. Hati-hatilah kalian dengan perkara-perkara yang baru yang tidak ada dalam agama ini. Ya. Fa inna kulla muhdatsatin bid'ah. Karena setiap perkara yang baru dalam agama ini adalah bid'ah, wa kulla bid'atin dhalalah, dan setiap bid'ah itu adalah kesesatan. Nah, kemudian yang kedua dalam hal ini, hadis yang kedua yang menunjukkan tentang bahwasanya siapa yang bertamassuk dengan sunnah Nabi SAW, dia akan terselamatkan dari fitnah-fitnah yang menyesatkan. Hadis Hudzaifah, semoga Allah meridainya, beliau mengatakan, kana an-nas yas'aluna Rasulullah sallam 'anil khair. Dahulu orang-orang bertanya kepada Rasulullah sallam tentang kebaikan. Masalah-masalah kebaikan. Wa kuntu as'aluhu 'anil syarr, dan aku bertanya kepada Rasulullah sallam tentang keburukan, wa khafata ayyudrikani, aku khawatir keburukan ini menimpaku. Fa qultu ya Rasulullah, lalu Hudzaifah mengatakan, wahai Rasulullah, inna kunna fi jahiliyatin wa syarr. Dahulu kami dalam keadaan jahiliyah dan keburukan. Faja'anallahu bihadzal khair, lalu Allah mendatangkan kepada kita dengan kebaikan ini, yaitu Islam. Fahal ba'da hadzal khair min syarr, setelah kita berada dalam Islam ini, apakah ada keburukan? Qala na'am, iya, bakal ada keburukan. Qultu hal ba'da dzalika syarr min khairin. Kemudian aku kembali bertanya, apakah setelah ada keburukan itu ada kebaikan? Qala na'am. Lalu Rasul mengatakan, iya, ada kebaikannya. Wa fihi dakhon, tapi di situ ada dakhon. Ada penyakitnya. Ya. Fihi dakhon, ada kerusakan pada kebaikan itu. Ya. Ada penyakit dalam kebaikan itu. Qultu wa ma dakhanu, apa dakhonnya di sini wahai Rasulullah? Qala qaumun yastannuna bi ghairi sunnati, akan ada dalam Islam ini qaumun yastannuna bi ghairi sunnati, mereka bersunnah dengan selain sunnahku. Mereka melakukan ibadah, mereka menganggap itu sunnah tapi bukan dengan sunnahku. Wa yahduna bi ghairi hadi, mereka berhidayah, ya, bi ghairi hadi, bukan dengan hidayah dariku, petunjuk dariku. Nah, ta'rifu minhum wa tunkir, kalian akan melihat, mengenal mereka,
ya, dan kalian akan mengingkarinya. Faqultu hal ba'da dzalikal khair min syarr. Bila demikian wahai Rasulullah sallam, apakah setelah kebaikan ini ada keburukan lagi? Qala na'am. Ada lagi keburukan, kata Rasulullah sallam. Apa keburukan yang akan muncul wahai Rasulullah? Du'atun ala abwabi jahannam. Akan ada dai-dai yang mengajak kepada pintu-pintu neraka. Man ajabahum ilaiha qadhafuhu fiha. Siapa yang mengikuti dai-dai yang menyeru kepada pintu neraka ini, qadhafuhu fiha, maka dia akan menyeretnya ke dalam neraka tersebut. Fakultu ya Rasulullah, maka Hudzaifah bersemangat kembali. Nah, siapa ini wahai Rasulullah? Sifhum lana, sifati kepada kami siapakah mereka ini yang mengajak manusia kepada pintu-pintu neraka. Ya, qala na'am, qaumun min jildatina wa yatakallamuna bi alsinatina. Mereka ada sekelompok kaum dari min jildatina wa yatakallamuna bi alsinatina. Mereka sekelompok kaum min jildatina, yaitu mereka muslimun. Tapi apa? Mereka juga yatakallamuna bi alsinatina. Mereka berbicara dengan lisan kita. Mereka berbicara dengan sunnah Nabi. Ya. Mereka berbicara dengan bahasa Arab, maksudnya yatakallamuna bi alsinatina. Mereka mengandalkan bahasanya, bahasa Arabnya, tinggi bahasanya. Ini orang-orang yang menyeru manusia kepada pintu neraka. Kadang dia membuat subhat, fitnah kepada orang yang tidak paham kalamullah, kalamur Rasul. Nah, ini bahaya. Dia menggambarkan kepada manusia seakan-akan ini adalah hadis Rasulullah, padahal dia buat sendiri. Makdzubun ala Rasul, dusta kepada Rasulullah SAW. Lalu sahabat yang mulia Hudzaifah mengatakan, qultu ya Rasulullah, fama tara in adrakani dzalik. Apa yang aku lakukan apabila aku menjumpai hal ini, kata Hudzaifah. Qala talzam jama'atul muslimin wa imamihim. Hendaklah engkau tetap bersama jama'atul muslimin, kelompok kaum muslimin. Wa imamihim, hendaklah engkau tetap bersama imam mereka. Fakultu fa illam takun lahum jama'ah wa la imam. Kalau sekiranya di waktu itu aku dapatkan enggak ada jama'atul muslimin, tidak ada imamnya, qala fa'tazil tilkal firaq kulluha. Tinggalkan firqah itu semuanya. Tinggalkan firqah-firqah yang tidak berada pada kaum muslimin. Apabila tidak ada imam, tinggalkan mereka. Apabila mereka tidak punya imamul muslimin, tinggalkan mereka. Ya, artinya mereka tidak bertermasuk dengan sunnah. Nah, fa'tazil tilkal firaq kullaha walau anta jamaah muslimin. Wa imamihim, dan wajib kita mengikuti imam muslimin. Wa wujubu ta'atihi, wajib kita mentaati imamul muslimin, pemimpin-pemimpin muslimin. Wa in fasak, walaupun orangnya seorang yang fasik. Ini nasihat Imam Nawawi. Wa amilal ma'asi, walaupun dia pelaku maksiat. Ya. Karena adanya pemimpin kaum muslimin jauh lebih baik daripada tidak adanya. Sekiranya pada pemimpin kaum muslimin itu adalah seorang fasik, seorang pelaku maksiat. Ya. Imam Nawawi di dalam mensyarah hadis Hudzaifah radhiyallahu anhu ini beliau mengatakan, hadis ini menunjukkan tentang wajibnya kita ya mengikuti imam kaum muslimin, pemimpin kaum muslimin, mengikuti pemimpin yang menyesatkan
dalam kehidupannya di dunia ini, maka hendaklah dia kembali kepada kitab Allah dan sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Nah, kita cukupkan sampai di sini. Wassallallahu ala nabiyina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wasallam. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.